perjanjian jual beli tanah antara pihak pertama dan pihak kedua pada hari ini tanggal 7 Desember tahun 2022 pukul 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Selamat siang Bapak-Bapak yang saya hormati. Siang. Baik, sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Prabowo Asari dan sekretaris saya Sahra Arofa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Sudarto sebagai penjual tanah atau sebagai pihak pertama. Baik, nama saya Muhammad Mahmud sebagai pembeli tanah atau pihak kedua. Baik, jika begitu, dikarenakan Bapak sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi, maka kita mulai saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Manfaat dari mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Wajib Bapak-Bapak ketahui, mediasi bersifat tertutup kecuali Bapak-Bapak menghendakinya. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak pertemuan pertama kita. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama yaitu ada imparsial atau tidak memihak atau netral, yang kedua yaitu tidak punya hak memutus, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan urutan mediasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, dan menjelaskan peran mediasi dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi. Pertemuan kedua, kita akan menyampaikan proposal penawaran dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak. Pertemuan ketiga, mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Dan pertemuan terakhir, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian. Baiklah, apakah Bapak-Bapak mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi lagi? Mengerti. Baik, karena Bapak-Bapak sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan mediasi kedua. Apakah para pihak keberatan? Tidak. Baik, pertemuan mediasi kedua kita akan agendakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 jam 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian proposal penawaran dan usulan perdamaian. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Peraturan dan tata tertib mediasi bab 1 ketentuan umum pasal 1. Mediasi adalah forum penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu mediator untuk mencapai kesepakatan damai. Pasal 2. Mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan kesepakatan para pihak. Pasal 3. Mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Bab 2. Ketentuan dalam forum mediasi. Pasal 4. Mediasi akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Pasal 5. Mediator berhak untuk meminta agar para pihak hadir dalam proses mediasi. Pasal 6. Para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum proses mediasi. Pasal 7. Mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak terhadap pihak manapun. Pasal 8. Para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai sesama para pihak. Pasal 9. Para pihak bersikap sopan dalam proses mediasi dan dilarang merekam isi pembicaraan pihak lawan selama proses mediasi. Pasal 10. Para pihak diperkenankan tidak menghadiri proses mediasi dan dapat diwakilkan oleh kuasa hukum jika berhalangan dikarenakan sakit atau keperluan mendesak. Selanjutnya bab 3 kepastian hukum pasal 11.
Para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang terjadi dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 12, jika dalam forum mediasi berakhir pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta damai. Pasal 13, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama. Baik, apakah Bapak sekalian setuju dengan kesepakatan terhadap perspektif tersebut atau ada tambahan? Setuju dan bersedia. Baik, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam proses mediasi pertama ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan kedua mediasi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 jam 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, untuk cukup hari ini. Baik, silakan duduk. Hari ini kita mulai mediasi hari pertama pada tanggal 7 Desember tahun 2022 pukul 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Selamat siang Bapak yang terhormati. Selamat siang. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Perbosim dan sekretaris saya Sahra Arofa. Di sini saya sebagai mediator yang dipilih oleh Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Sudarto sebagai penjual tanah atau sebagai pihak pertama. Baik, saya Muhammad Mahmud sebagai pemilik tanah atau pihak kedua. Baik, dikarenakan Bapak sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung mulai saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Wajib Bapak ketahui, pada dasarnya mediasi ini bersifat tertutup kecuali Bapak-bapak berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak pertemuan pertama kita. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam bermediasi. Yang pertama yaitu ada imparsial, yaitu memutus, yaitu tidak memihak atau netral. Yang kedua tidak punya hak memutus, dan yang terakhir yaitu ada kerahasiaan, yaitu proses yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Baiklah, guna mempersingkat waktu akan saya bacakan urutan mediasi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat mediasi, dan menjelaskan peran mediasi dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tertib selama proses mediasi. Pertemuan kedua yaitu penyampaian proposal penawaran dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari setelah penetapan pertemuan mediasi bertemu. Pertemuan ketiga yaitu mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama mencapai permasalahan. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Baiklah, apakah Bapak mengerti terkait pelaksanaan ini atau perlu saya ulangi lagi? Siap, mengerti. Baik, karena Bapak sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan mediasi kedua. Apakah para pihak keberatan jika mediasi kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan? Tidak keberatan.
Pada pertemuan kedua mediasi akan dilaksanakan penyampaian proposal penawaran dan usulan perdamaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh sekretaris saya mengenai tata tertib selama melakukan proses mediasi. Peraturan dan tata tertib dalam mediasi. Bab 1, ketentuan umum pasal 1, mediasi adalah forum penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu mediator untuk mencapai kesepakatan damai. Pasal 2, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kesepakatan para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Bab 2, ketentuan dalam forum mediasi. Pasal 4, mediasi akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Pasal 5, mediator berhak untuk meminta agar para pihak hadir dalam proses mediasi. Pasal 6, para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum proses mediasi. Pasal 7, mediator harus bersikap netral dan tidak berpihak terhadap pihak manapun. Pasal 8, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai bersama para pihak. Pasal 9, para pihak bersikap sopan dalam proses mediasi dan dilarang merekam isi pembicaraan pihak lawan selama proses mediasi. Pasal 10, para pihak diperkenankan tidak menghadiri proses mediasi dan dapat diwakilkan oleh kuasa hukum jika berhalangan dikarenakan sakit atau keperluan mendesak. Bab 3, kepastian hukum. Pasal 11, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang terjadi dan sepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 12, jika dalam forum mediasi berakhir pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta perdamaian. Pasal 13, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama. Baiklah, apakah Bapak sekalian setuju dengan kesepakatan terhadap tertib tersebut atau ada tambahan kaitan tertib tersebut? Baik, Setuju. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022 bertempat di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, sekian untuk pertemuan mediasi hari ini. baik. Baik, silakan duduk. Selamat siang, Bapak yang saya hormati. Siap. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tertib proses mediasi yang telah kita sepakati bersama. Mohon untuk diingat. Yang pertama, pasal 1, mediasi adalah forum penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat. Pasal 2, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan kesepakatan para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator. Ketentuan dalam forum mediasi. Pasal 4, mediasi akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Pasal 5, mediator berhak untuk meminta agar para pihak hadir dalam proses mediasi. Pasal 6, para pihak wajib melengkapi segala administrasi yang ditentukan dan sebelum proses mediasi. Pasal 7, mediator harus bersikap netral. Pasal 8, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai sesama para pihak. Pasal 9, para pihak harus bersikap sopan. Pasal 10, para pihak diperkenankan tidak menghadiri proses mediasi dan dapat diwakilkan pada kuasa hukum. Bab 3 mengenai kepastian hukum. Pasal 11, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang terjadi dan disepakati bersama. Pasal 12, jika dalam forum mediasi berakhir pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta perdamaian. Dan pasal 13, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama. Saya harap Bapak sekalian bisa mentaati tertib yang telah disepakati tersebut. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan terlebih dahulu dari pihak pertama? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana
kronologi atau duduk perkara sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Yang pertama, bahwa saya sebagai pihak pertama pada tanggal 1 Desember 2019 telah menjual 3 bidang tanah kepada orang tua dari pihak kedua, dalam hal ini adalah Tuan B dan D, seluas kurang lebih 6.965 meter persegi, yang kemudian 3 masing-masing tanah tersebut. Yang pertama, sebidang tanah hak milik nomor 746 Banjarbaru seluas kurang lebih 765 meter persegi. Kemudian yang tanah kedua adalah sebidang tanah hak milik nomor 743 Banjarbaru yang luas tanahnya kurang lebih 3.500 meter persegi. Dan yang terakhir, sebidang tanah hak milik nomor 1474 Banjarbaru dengan luas tanah kurang lebih 2.700 meter persegi. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 antara kedua belah pihak, yaitu saya dengan orang tua dari pihak kedua, telah menyepakati jual beli atas tanah-tanah tersebut, yaitu saya sebagai penjual tanah dan orang tua dari pihak kedua atau dalam hal ini Datuk Tuan B dan D sebagai pembeli tanah. Yang selanjutnya, saya pihak pertama menyetujui uang pembayaran penjualan dan pembelian atas tanah-tanah tersebut sebesar 2.810 juta rupiah yang diangsur sebanyak 4 kali pembayaran. Kemudian Datuk Tuan B dan D atau orang tua dari pihak kedua melakukan pembayaran angsuran yang pertama sebagai tanda jadi sebesar 30 juta rupiah yang dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan memakai tanda penerimanya tersendiri atau kwitansi, dan pembayaran angsuran kedua sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan memakai tanda penerimanya sendiri atau kwitansi. Selanjutnya, Datuk Tuan B dan D belum melakukan pembayaran yang angsuran ketiga, yaitu sebesar 500 juta rupiah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, dan pembayaran angsuran keempat atau pembayaran terakhir sebesar 1.980 juta rupiah yang seharusnya paling lambat dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020. Kemudian bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 saya sebagai pihak pertama memperoleh informasi bahwa Datuk Tuan B dan D atau orang tua dari pihak kedua telah meninggal dunia karena wabah COVID-19 dari tetangga sekitar. Kemudian saya mengetahui informasi tersebut, memberikan waktu kepada pihak kedua selama 40 hari untuk masa berkabung. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pasal 8 surat perjanjian jual beli, apabila meninggalnya salah satu pihak tidak menjadi batal perjanjian jual beli ini, namun akan diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu pihak kedua ini, dan meliputi segala kewajiban-kewajiban dari Datuk Tuan B dan D atau orang tua dari pihak kedua. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewajiban-kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh Datuk Tuan B dan D diteruskan oleh ahli warisnya, dalam hal ini adalah pihak kedua, yaitu Muhammad Burhan Mahmud. Selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2021, saya pihak pertama mendatangi kediaman pihak kedua untuk memberitahukan bahwa mengenai adanya perjanjian jual beli antara saya sebagai pihak pertama dengan Datuk Tuan B dan D atau orang tua dari pihak kedua, yang telah disepakati pada tanggal 6 Desember 2019. Selanjutnya, pada tanggal 24 Februari, saya memberikan somasi kepada pihak kedua untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga, yaitu sebesar 3.500 juta rupiah, dan pembayaran angsuran keempat atau pembayaran terakhir sebesar 1.980 juta rupiah yang belum dibayarkan oleh Datuk Tuan B dan D atau orang tua dari pihak kedua.
Selanjutnya, setelah saya memberikan somasi kepada pihak kedua, namun saya tidak mendapatkan jawaban apapun dari pihak kedua. Selanjutnya, saya pada tanggal 10 Maret 2021, saya kembali memberikan somasi kedua kepada pihak kedua untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Bahwa pada tanggal 5 November 2021, pihak kedua belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pihak kedua sebagai ahli waris almarhum Datuk Tuan Badede secara nyata telah dalam keadaan prestasi tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sejak diberikannya somasi kedua, yaitu pada tanggal 10 Maret 2021. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 saya sebagai pihak pertama menyatakan beban prestasi kepada pihak kedua dengan melalui surat yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Berdasarkan pasal 9 surat perjanjian jual beli tanah yang disepakati oleh para pihak, apabila terjadi persengketaan dalam perjanjian jual beli ini akan diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga sebagai pihak yang netral, yaitu mediator, untuk yang ditunjuk oleh para pihak, yaitu saya dengan pihak kedua. Selanjutnya, bahwa pihak kedua menginginkan adanya musyawarah atau mediasi untuk membuat kesepakatan baru atau inovasi dengan pihak pertama, yaitu saya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Saya kembalikan kepada mediator. Baik, saya mengerti. Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pernyataan dari pihak pertama. Pihak kedua benar. Baik. Selanjutnya, apa yang ingin Anda pihak pertama sampaikan proposalnya kepada pihak kedua? Baiklah, saya akan membacakan penawaran saya kepada pihak kedua terkait penyelesaian sengketa jual beli tanah ini. Yang pertama, bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak pertama berhak untuk mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tanah terhadap pihak kedua. Untuk penawaran kedua, bahwa pembatalan perjanjian jual beli tanah tersebut dengan ketentuan A. Pihak pertama, yaitu saya sendiri, akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf A dan B sebesar 330 juta rupiah dipotong 50%, sehingga saya atau pihak pertama hanya wajib mengembalikan uang sebesar 165 juta rupiah kepada pihak kedua. Poin B, bahwa pihak pertama, yaitu saya, akan mengambil kembali sertifikat asli atas tanah-tanah tersebut yang telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk para pihak, yaitu kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, yaitu Bapak Pandu Wijaya, SE, SH, dan MKM. Poin C, akta jual beli tanah yang sudah ditandatangani oleh para pihak tidak berlaku lagi sejak perjanjian jual beli ini telah dinyatakan batal dan disepakati oleh para pihak. Yang ketiga, bahwa pihak pertama, yaitu saya sendiri, meminta kepada pihak kedua untuk membayar denda sebesar 1 juta rupiah, yang dimana uang denda tersebut berjalan selama 30 hari sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, atau sejak pihak kedua terlambat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pihak kedua harus membayar denda kepada pihak pertama atau saya sebesar 30 juta rupiah. Yang keempat, bahwa setelah perjanjian jual beli ini telah disepakati oleh para pihak batal, pihak kedua tidak akan keberatan jika saya atau sebagai pihak pertama menjual tanah-tanah tersebut kepada pihak lain. Yang terakhir, yaitu kelima, bahwa saya atau pihak pertama membebankan seluruh biaya mediasi ini kepada pihak kedua. Mungkin cukup itu saja penawaran saya kepada pihak kedua. Saya kembalikan lagi kepada mediator. Baik, terima kasih untuk pihak pertama. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pihak kedua untuk menyampaikan proposal penawarannya. Baik, dalam pokok perkara nomor 1, bahwa pihak pertama pada tanggal 1 Desember 2019 dalam menjual 3 bidang tanah kepada ayah saya atau Datuk Tuan B, dan D
dengan luas keseluruhan tanah seluas kurang lebih 6.965 meter persegi yang masing-masing. Sebelum tanah hak milik nomor 2 746 garing Banjarbaru. 1. Luas tanah adalah lebih kurang 765 meter persegi. 2. Seperti ternyata dalam gambar situasi tertanggal 20 bulan 5 tahun 86 nomor 1489 garing 86. C. Sertifikat tertanggal 19 bulan 9 tahun 86. 4. Saat ini tercatat atas nama Dr. Andus Adi Gunawan. Selanjutnya sebidang tanah hak milik nomor 743 garing Banjarbaru. Pertama, luas tanah adalah lebih kurang 3.500 meter persegi. Kedua, seperti ternyata dalam gambar situasi tertanggal 20 bulan 5 tahun 86 nomor 1488 garing 86. Yang ketiga, sertifikat tertanggal 19 bulan 9 tahun 86. 4. Saat ini tercatat atas nama Siti Komaria. Selanjutnya sebidang tanah hak milik nomor 2 1474 garing Banjarbaru. Pertama, luas tanah adalah lebih kurang 2.700 meter persegi. Kedua, seperti ternyata dalam gambar situasi tertanggal 17 bulan 5 tahun 95 nomor 22 2955 garing 1995. Ketiga, sertifikat tertanggal 31 bulan 8 tahun 95. Dan terakhir saat ini tercatat atas nama Siti Komaria. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 antara kedua belah pihak telah tercapai persetujuan jual beli terhadap tanah tersebut, di mana pihak pertama sebagai penjual tanah dan Datuk Tuan B dan D sebagai pemilik tanah. Ketiga, bahwa pihak pertama telah menyetujui uang pembayaran penjual dan pembeli tanah-tanah tersebut sebesar Rp400.000 untuk tiap meter persegi, atau seluruhnya sebesar Rp2.810.000.000 yang akan diangsurkan sebanyak 4 kali pembayaran. Yang keempat, bahwa Datuk Tuan dan B telah melakukan pembayaran angsuran yang pertama sebagai tanah jadi sebesar Rp30 juta yang dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan memakai tanda penerimaannya tersendiri atau kwitansi, dan pembayaran angsuran kedua sebagai uang muka sebesar Rp300 juta yang dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan memakai tanda penerimanya tersendiri atau kwitansi. Yang kelima, bahwa Datuk Tuan B dan D belum melakukan pembayaran angsuran ketiga sebesar Rp500 juta yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020, dan pembayaran angsuran keempat dan atau terakhir sebesar Rp1.980.000.000 yang seharusnya dilaksanakan dalam pertemuannya tanggal 18 November 2020. Yang keenam, bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 Datuk Tuan dan B meninggal dunia karena wabah COVID-19. Yang ketujuh, bahwa pada tanggal 10 Februari tahun 2021 pihak pertama datang kepada kediaman saya atau Datuk Tuan B dan D untuk memberitahukan mengenai adanya perjanjian jual beli. Tanah antara pihak pertama dan Datuk Tuan B dan D yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Desember 2019 kepada ahli warisnya dalam hal ini adalah pihak kedua atau saya. Yang ke-8, bahwa pihak kedua sebagai ahli waris Datuk Tuan B dan D bersedia untuk melanjutkan perjanjian jual beli tanah yang telah
sepakat oleh pihak pertama dan tentuan B dan D. Yang kesembilan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 pihak pertama memberikan somasi kepada pihak kedua atau saya untuk melakukan pembayaran angsuran ketiga sebesar 500 juta rupiah dan pembayaran angsuran keempat atau terakhir sebesar 1.987 rupiah. Dan yang ke-10, bahwa pihak kedua belum dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak karena terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi pihak kedua atau saya menjadi tidak stabil. Yang ke-11, bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 pihak pertama memberikan somasi kepada pihak kedua atau saya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Yang kedua, bahwa kondisi ekonomi pihak kedua atau saya semakin memburuk sejak diberikan somasi kedua oleh pihak pertama pada tanggal 10 Maret 2021 sehingga kewajibannya kepada pihak pertama belum dibayarkan. Yang ketiga, bahwa pada tanggal 5 November 2021 pihak kedua dinyatakan wan prestasi oleh pihak pertama melalui surat yang dikirim oleh pihak pertama. Yang berikut, bahwa berdasarkan pasal 9 surat perjanjian jual beli tanah yang disepakati oleh para pihak, apabila terjadi persengketaan dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator yang ditunjuk para pihak. Yang berikut, bahwa pihak kedua menginginkan adanya musyawarah atau mediasi untuk membuat kesepakatan baru atau inovasi dengan pihak pertama. Yang terakhir, bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 pihak kedua dan pihak pertama melakukan pertemuan mediasi yang pertama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada mediator. Baik. Kalau begitu proposalnya bagaimana? Apa yang ingin pihak kedua sampaikan kepada pihak pertama? Apa proposal pihak kedua? Baik, dalam penawaran saya, yang pertama pihak kedua meminta pihak pertama untuk menyerahkan tanah dan keadaan kosong untuk dapat dialami oleh pihak kedua serta semua pengeluaran karena sebab apapun yang perlu dan berguna untuk lain pajak bumi dan bangunan atau PBB menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua atau saya meminta pihak pertama jika dengan lewatnya waktu penyerahan tanah dalam keadaan kosong belum diserahkan dapat dijadikan bukti nyata akan kelalaiannya pihak pertama. Yang ketiga, pihak kedua atau saya meminta pihak pertama untuk membayar uang denda sebesar 30 juta rupiah dikarenakan lalainya pihak pertama sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut, dan uang denda di atas telah berjalan selama 30 hari dan pihak pertama belum juga memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Pihak kedua berhak meminta bantuan alat-alat negara untuk mengosongkan tanah tersebut. Yang keempat, pihak kedua atau saya meminta pihak pertama untuk memberi perpanjangan waktu untuk membayar kekurangan angsuran ketiga dan keempat. Dan kelima, pihak kedua atau saya meminta pihak pertama untuk perjanjian ini dilanjutkan secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Dan terakhir, pihak kedua atau saya meminta pihak pertama jika dalam mediasi gagal memenuhi kata sepakat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Dagang Indonesia atau WADI di Yogyakarta. Begitu kira-kira saya kembalikan kepada mediator. Baik. Selanjutnya, apakah pihak pertama mempunyai solusi untuk pihak kedua atau pihak pertama menginginkan apa untuk mencapai kata damai dalam kesepakatan ini? Saya akan mempertimbangkan penawaran dari pihak kedua dan saya menyerahkan kepada mediator sebagai pihak yang netral agar dapat memberikan penawaran-penawaran dari mediator untuk dapat kita sepakati. Karena melihat dari penawaran dari pihak kedua, saya rasa saya akan tidak setuju, banyak tidak setuju, dan saya akan mempertimbangkannya lagi untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau pihak kedua bagaimana?
Apakah sama seperti pihak Sama seperti pihak pertama. Oke. Karena tidak adanya kesepakatan di dalam mediasi kedua kita hari ini, saya agendakan lagi di pertemuan ketiga, yaitu agendanya penawaran dari mediator dan tanggapan dari pihak pertama dan pihak kedua. Demikian, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan hari ini telah menyempatkan hadir di pertemuan mediasi yang kedua. Selanjutnya kita agendakan di pertemuan mediasi yang ketiga, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, terima kasih. Baik. Baik, silakan dulu. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Sehat? Saya sehat. Baik, kita mulai saja pertemuan ketiga kita. Seperti yang sudah saya bicarakan di pertemuan kedua, hari ini agendanya kita akan memberikan tanggapan dari pihak peran pihak kedua serta proposal penawaran dari pihak mediator. Saya persilahkan pada pihak pertama jika ada tanggapan terhadap proposal penawaran dari pihak kedua. Baik, terima kasih mediator. Saya ingin menanggapi terhadap proposal penawaran yang sudah diajukan oleh pihak kedua pada pertemuan mediasi yang kedua. Di sini saya ingin menanggapi terhadap poin pertama, proposal penawaran pihak kedua terkait mediasi ini. Saya tidak setuju dengan poin pertama pihak kedua. Alasan saya karena saya merasa dirugikan terhadap penawaran pihak kedua terkait penyerahan tanah kosong yang menjadi objek jual beli karena pihak kedua belum mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 3 huruf C dan D yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tanggal 18 November 2020. Selanjutnya, saya juga tidak setuju terhadap poin kedua pihak kedua karena pihak pertama sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya atau pihak pertama yang sudah tercantum dalam surat perjanjian jual beli, sehingga saya merasa saya sudah benar-benar melakukan apa yang sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tersebut. Kemudian saya juga ingin menanggapi pada poin ketiga pihak kedua. Saya tidak setuju karena saya tidak akan membayar uang denda tersebut, uang denda yang sebesar 30 juta rupiah kepada pihak kedua, karena denda tersebut akan aktif apabila pihak kedua telah memenuhi pasal 3 huruf A, B, C, dan D, namun pihak kedua belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati. Kemudian saya juga tidak setuju terhadap poin keempat proposal penawaran pihak kedua karena pihak kedua telah lalai selama 25 bulan atau sekitar 2 tahun lebih 1 bulan sejak tenggat waktu pembayaran angsuran ketiga dan angsuran pembayaran keempat, sehingga saya tidak akan memberikan perpanjangan waktu kepada pihak kedua untuk perpanjangan waktu pembayaran angsuran jual beli. Dan poin 5 dan 6 saya setuju karena saya merasa itu juga dapat saya pertimbangkan dan saya dapat melaksanakan. Mungkin itu saja tanggapan saya. Baik, apakah sikap selanjutnya pihak kedua untuk menanggapi proposal penawaran dari pihak pertama? Baik, terima kasih moderator. Tanggapan saya yang ke-1, pihak kedua atau saya tidak setuju dengan poin 1 proposal penawaran pihak pertama karena batalnya perjanjian jual beli ini dapat merugikan pihak kedua atau saya. Yang kedua, pihak kedua atau saya tidak setuju dengan poin 2 huruf A, B, dan C proposal penawaran pihak pertama karena pihak kedua atau saya ingin melanjutkan perjanjian jual beli tanah ini namun dengan kesepakatan yang baru. Yang ketiga, pihak kedua atau saya tidak setuju dengan poin ketiga proposal penawaran pihak pertama. Pihak kedua atau saya akan membayar denda tersebut jika pihak pertama juga membayar denda sesuai dengan apa yang telah diminta dalam proposal penawaran pihak kedua atau saya.
Yang keempat, pihak kedua atau saya tidak setuju dengan poin 4 proposal penawaran pihak pertama. Yang terakhir, pihak kedua atau saya tidak setuju dengan poin 5 proposal penawaran pihak pertama. Pihak kedua atau saya meminta agar biaya mediasi ditanggung bersama kedua belah pihak. Baik, kira begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena tanggapan dari kedua belah pihak belum menemui kata sepakat, saya sebagai mediator akan mengajukan penawaran untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, pihak pertama memberikan sebidang tanah kepada pihak kedua sebab telah dibayarnya angsuran oleh pihak kedua sebesar 30 juta dan angsuran kedua sebesar 300 juta dengan total keseluruhan sebesar 330 juta atau seluas bidang tanah dengan harga 400.000 untuk tiap-tiap meternya. Apakah pihak pertama menyepakati? Setelah saya pertimbangkan dan saya analisis, sepertinya untuk penawaran mediator yang pertama ini, saya lihat-lihat dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga saya setuju dengan penawaran mediator tersebut. Baik. Gimana pihak kedua? Saya juga setuju. Baik. Proposal kedua, jumlah uang pembayaran angsuran pertama dan kedua senilai 330 juta menjadi milik pihak pertama dan tanah seluas 825 meter persegi milik pihak kedua, dan administrasi lainnya meliputi pindah nama, pajak PBB, pajak PPH, dan BPHTB menjadi tanggung jawab bersama. Apakah para pihak menyetujui? Setuju. Setelah saya pertimbangkan, saya setuju dengan mediator. Dan baik. Yang ketiga, pihak pertama dan pihak kedua diarahkan untuk membatalkan penawaran mengenai pembayaran uang denda karena menurut mediator masing-masing pihak telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Apakah setuju? Untuk uang denda, sebenarnya saya tidak setuju karena saya telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya dalam surat perjanjian jual beli. Namun untuk kebaikan bersama, sehingga saya dengan lapang dada saya menerima apa penawaran mediator tersebut, sehingga saya setuju dengan penawaran mediator. Yang kedua setuju? Setuju. Baik. Yang terakhir, penawaran dari mediator. Pihak pertama dan kedua sepakat jika terjadi sengketa, penyelesaian harus kembali dalam bermediasi. Apakah setuju? Setuju. Baik. Karena penawaran dari mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak, dalam hal ini kesepakatan akan dibuat dalam akta perdamaian. Apakah kedua belah pihak setuju? Baik, saya setuju dengan akta perjanjian yang ditulis untuk guna apabila terjadi sengketa lagi, ini menjadi bukti bahwa ini tidak akan sampai ke pengadilan, sehingga akta perjanjian jual beli ini, akta perjanjian damai ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih untuk pertemuan ketiga pada hari ini. Selanjutnya kita agendakan pertemuan yang terakhir, yaitu mengenai pembahasan atau pembuatan akta perdamaian yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 9 bertempat di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Mohon harapannya pada para pihak untuk menghadiri mediasi di pertemuan keempat. Cukup untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, setelah ditandatanganinya akta perdamaian, saya sebagai mediator yang memandu jalannya mediasi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pertemuan mediasi ini. Dan saya berharap semoga tidak ada lagi sengketa di kemudian hari dan semoga hubungan para pihak dapat membaik sejak ditandatanganinya akta perjanjian damai ini. Kemudian saya beri kesempatan kepada para pihak untuk berjabat tangan sebagai simbol bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai. Baik.
dengan adanya simbol berjabat tangan, maka mediasi ini telah selesai. Terima kasih.